UPTD SD Negeri Tarahaini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, dan yang kami hormati juga adik-adik mahasiswa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan di mana pagi ini kita bisa sebentar lagi akan memulai acara rapat tentang kelulusan siswa kelas 6. Sebelumnya, rapat kita pada pagi ini adalah tentang kelulusan siswa kelas 6 dan sekalian diseminasi budaya positif nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu, tata tertib acara rapat kita pada hari ini adalah kata pengantar dari pembawa acara, kedua nyanyi dan doa, ketiga pemaparan materi kegiatan oleh Bapak Kepala Sekolah yang sekaligus sebagai CGP Rekognisi Angkatan 10, dan keempat ruang diskusi, kelima penutup. Sekarang kita bisa memulainya. Kata pengantar dari pembawa acara telah berlangsung dan sekarang kita memulai lagi dengan nyanyi dan doa yang dibawakan oleh Ibu Zibua. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kita memulai rapat kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. 3 ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang memiliki sepenuhnya kehidupan kami pada pagi hari ini menjelang siang. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan, kekuatan, serta kesehatan yang baik dari Tuhan. Sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini, sehingga kami bisa melaksanakan tugas pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Kami menyadari Tuhan bahwa kami ini orang yang lemah dan orang yang banyak kekurangan di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami memohon ampunilah kami, suci kuduskan dan baharui hidup kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Pada kesempatan ini ya Bapa, ini kami di SD Tarahaini, di mana Bapa pada kesempatan ini kami akan memulai setiap kegiatan-kegiatan kami di UPTD SD yang kami cintai ini untuk rapat kami tentang anak-anak kami kelas 6 dan sosialisasi mengenai diseminasi budaya positif. Kami memohon kepadamu Bapa, Engkau hadirlah di tengah-tengah kami pada kesempatan ini. Berikan kami kesatuan hati serta pikiran yang baik, serta hati yang sungguh-sungguh untuk mengikuti setiap kegiatan yang kami lakukan pada pagi hari ini. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa duniawi yang mengacaukan pikiran kami, hati kami tolak dan kami hancurkan dalam nama Yesus.
Kami percaya Tuhan bahwa di sepanjang kami melaksanakan kegiatan kami di tempat ini, Tuhan senantiasa hadir di tempat ini. Berkati kami Bapa dan berikan kami semangat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Kepala Sekolah kami yang akan memimpin rapat kami pada pagi hari ini. Kami memohon kepadamu berikan dia kekuatan serta kesehatan, kemampuan untuk membimbing kami sehingga apapun yang kami lakukan di tempat ini nanti tentang kelulusan anak-anak kami dan sosialisasi, kami percaya Tuhan yang akan memampukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah diri dan kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Terpuji Engkau Bapa mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih nyanyi dan doa yang telah dibawakan oleh Ibu Jiwa. Sekarang kita masuk pada acara ketiga, yaitu pemaparan materi kegiatan oleh Bapak Kepala Sekolah yang sekaligus sebagai CGP Rekognisi Angkatan 10. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru dan tenaga kependidikan UPTD SD Negeri Tarakan ini. Saya mengajak kita di pagi hari yang cerah ini untuk kembali bersyukur kepada Tuhan di mana atas kasih-Nya pada hari ini kita boleh berkumpul di sekolah kita dengan penuh sukacita dan terutama dianugerahi cuaca yang sangat cerah yang membuat kita juga merasa semangat ceria hari ini. Dan teristimewa hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan penting dalam rangka usaha kita meningkatkan kualitas pembelajaran kita di sekolah ini, yaitu diseminasi budaya positif yang juga akan kita rangkai dengan kegiatan rapat dalam pembahasan penetapan kelulusan kelas 6. Kami hadir di tempat ini tentu ya sebagai kepala sekolah, tapi juga dalam kegiatan yang sedang kami ikuti, yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 10 sebagai CGP Rekognisi yang akan membagikan satu pemahaman tentang budaya positif di komunitas kita di sekolah ini. Nah, Bapak dan Ibu, tujuan kegiatan kita hari ini adalah ada 3. Di sini ada terpampang ada 3. Yang pertama, guru dapat memahami konsep pendidikan menurut KHD. Yang kedua, guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik budaya positif. Dan yang ketiga, guru dapat memahami perannya yaitu membangun budaya positif. Budaya positif ini sesuatu yang sudah kita dengar lama sebenarnya, tetapi praktik yang sebenarnya baru sekitar 3 tahun terakhir ketika kurikulum Merdeka mulai diterapkan kembali di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Jadi budaya positif ini bukan sesuatu yang asing atau baru kita dengar, ini sudah lama sebenarnya. Hanya praktiknya yang perlu kita baharui ya supaya benar-benar budaya positif itu menjadi sesuatu yang nyata berdampak pada murid yang kita layani di kelas kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking sebentar ya supaya kita fokus. Ada satu ice breaking sederhana di sini, kita lihat. Nah, diseminasi budaya positif di sekolah kita ini ada beberapa kesepakatan kita hari ini supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan baik. Ada kesepakatan kelas kita yang harus kita sepakati. Yang pertama, hadir tepat waktu, saling menghargai. Siapa tahu ada ruang diskusi nanti, pasti kita akan memberi pendapat. Angkat tangan jika kita mau menyampaikan pendapat, dan menonaktifkan atau menyilent gadget kita atau handphone ya.
dan mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Apakah ada tambahan untuk kesepakatan ini Bapak Ibu? Atau cukup dulu? Cukup ya. Udah 5, kalau udah dilakukan semua udah hebat ini. Baik, terima kasih Ibu Harifah. Ada pertanyaan di sini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju jika memberikan hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Ayo. Apakah Bapak Ibu setuju kalau ketika kita memberikan hukuman, anak itu akan disiplin? Ayo, bagaimana pengalaman Bapak Ibu di kelas? Ketika kita memberi hukuman, oh anak itu nanti disiplin dia. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Silakan. Ya, silakan Ibu Harifah. Dua pilihan. Bisa ya dulu. Ayo. Bisa ya, bagaimana? Kok bisa? Iya Pak, bisa kalau seandainya kita pada waktu itu dulu memberikan dia hukuman, ya mungkin bisa berubah dia beberapa hari lah ya, ataupun Sampai 3 setelah itu hari. lagi Balik lagi. Kembali lagi. kembali lagi. Berarti sifatnya sementara ya. Dia sementara senang. Oke. Makanya saya bilang iya dan tidak. Iya dan tidak. Jadi menurut Ibu Harifah bisa tapi tidak bertahan lama, ya kan? Tolaya ibadah yoga monito Bapak Uzui. Iya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju jika memberikan hadiah dapat memotivasi belajar anak? Ya. Ayo, yang setuju, tolong. Iya, saya setuju. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ibu Fenty. Ya, silakan Ibu Cendata. Baik. Kalau saya sendiri Pak, Ya. saya setuju jika memberikan hadiah dapat memotivasi belajar anak. Kenapa itu? Artinya misalnya di dalam kejuaraan atau misalnya di kelas dia bisa menjawab dengan baik, maka kita memberi hadiah, artinya dia akan semakin semangat untuk belajar karena dia mendapatkan hadiah dari hasilnya itu, hasil yang didapatkan. Begitu juga dengan siswa yang lain, mereka juga ikut termotivasi dengan yang didapat temannya. Oh begini ya, kalau sungguh-sungguh kita mendapat hadiah, ayo kita giat lagi. Artinya dengan melihat temannya mendapatkan hadiah, dia juga bisa menjadi semangat. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bu Cendata berpendapat bisa memotivasi. Ada yang beda Bapak Ibu? Ujian Pak, diberikan ujian kepada anak yang pintar yang berprestasi itu. Iya, itu jenis motivasi juga ya. Ujian. Nah, itu hadiahnya bisa dalam bentuk ujian ya. Berarti sama pendapatnya dengan Ibu Cendata Tapi ya, hadiah bisa. samanya Pak ada diberi benda. Iya. Sama saya hanya pujian. Hanya pujian Ini ya, dia lebih ke bekerja verbal sama dia. tangan buat anak ini. Oke, bisa memberikan motivasi belajar. Oke. Nah, Bapak Ibu, nanti kita lihat mana yang sebenarnya jawabannya. Nah, menurut KHD Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita ini mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini tujuan pendidikan yang utama yang sebenarnya, menuntun anak-anak supaya sampai pada selamat dan bahagia. Tidak cukup hanya mengetahui, membaca, menulis, berhitung, tidak cukup hanya sampai di situ. Tapi harus sampai pada selamat dan bahagia. Makanya kalau kita masuk ke kelas, ketika anak-anak melihat kita saja sudah senang, sudah bahagia, di situ kita sebenarnya sudah mewujudkan filosofi KHD ini. Oh ibu, wih tepuk tangan ibu, senangnya. Ada yang ambil tas kita, ada yang tanya ibu bagaimana kabar ibu pagi ini. Tapi misalnya terbalik, iya datang ibu Isa. Karena kami Isa Karfoka. Itu mulai memisi-misi. Disitulah filosofi ini tidak
Jadi mereka, anak-anak kita yang menuntun. Kita tidak, bukan soal itu. Ada yang lebih dari itu. Nah, Bapak Ibu, untuk ini menuntun anak-anak sampai selamat pada bahagia, maka kita perlu membangun satu budaya. Itulah yang disebut dengan budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada satu nilai. Saya kira di sekolah kita ini sudah mulai kita terapkan. Ketika anak-anak datang, kita membudayakan gerakan 5S. Nah, ini bagian dari budaya positif, kebiasaan yang berpihak pada anak-anak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada anak-anak. Ketika kita mengambil satu kegiatan di sini, kegiatannya harus berpihak kepada anak-anak. Contoh misalnya kita mau buat kegiatan senam. Nah, itu kan ada manfaatnya untuk anak-anak. Ketika kita mau buat kegiatan kebaktian, itu ada manfaatnya untuk anak-anak. Tapi kalau ada kegiatan yang nggak ada kaitannya dengan anak-anak, nah ini harus dipertanyakan apakah ini budaya positif atau apa. Nah, Bapak Ibu, kita sudah tahu apa itu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Saya kira bukan hal baru, ini sudah sering kita ungkapkan: beriman, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Inilah yang akan kita gapai dan kita wujudkan dalam penerapan budaya positif di sekolah, supaya anak-anak kita itu beriman, supaya anak-anak kita itu berkebinekaan global, supaya anak-anak kita itu mandiri, supaya anak-anak kita itu bernalar kritis, supaya anak-anak kita itu memiliki jiwa kreatif dan mampu bergotong royong. Ini yang akan kita bangun dalam budaya positif. Nah, Bapak Ibu, tapi selama ini kenyataannya tidak seperti itu kan? Harus kita akui, memang tidak seperti itu yang terjadi di kenyataan. Maka kita harus merubah paradigma kita sebagai pendidik. Ada satu contoh di sini, contoh kegiatan. Anda adalah A dan tugas A. Mari kita mengepalkan tangan. Pernah kita kepalkan tangan, Bapak Ibu? Kita kepalkan tangan. Coba dulu Ibu Delau lah. Nah, ayo Ibu Delau, kepalkan tangan Ibu. Kepalkan tangan Ibu. Anggap di dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ada sesuatu yang sangat berharga yang Ibu miliki, dan dengan sekuat tenaga akan menjaga benda yang ada di kepalan tangan Anda itu. Sekarang Ibu Nurmawati, Bu Zendate, sekarang Ibu melakukan usaha terbaik juga untuk membuka kepalan tangan Ibu. Ayo buka. Coba lakukan bagaimana cara ini, terserah. Apakah dipaksa atau dirayu dan seterusnya, silakan. Bukalah saya. Ini harus dibuka. Silakan Ibu. Silakan. Ini pas. Terserah mau gimana, silakan. Cium dia lah. Dia sampai dia buka kepala tangannya. Ibu cium. Uang 100.000. Gimana Ibu? Sudah sempat Pak, sudah sempat terbuka. Sudah sempat terbuka tapi tutup lagi. Gimana? Terbuka sih Pak. Ah, Terbuka. Ininya. yang sangat berharga. Ada yang Ya. coba kebadangan. Halo dunia. Pak kosong. Kosong. Terbuka. Coba bagaimana pengalaman Ibu, Bu Delau? Mengapa Ibu bisa membuka tangan Ibu?
Mengapa ibu bisa membuka? Padahal yang di dalamnya itu adalah yang berharga yang ibu miliki. Mengapa ibu buka? Karena keras dia buka. Dia paksa buka. Kasihan dengan ibu. Kasihan dengan ibu Iya. Nurmawati. Terpaksa Saya juga Iya. sakit Pak kalau dipaksa. Juga kalau dipaksa. sakit Tapi tangan. sebenarnya nggak mau ya, nggak mau. Sebenarnya nggak mau. Tapi karena kasihan, lalu sakit juga karena dipaksa. Lampu Mina. Nah, akhirnya Dibuka. bagaimana pengalaman ibu Nurmawati juga berusaha membuka? Iya, sesuai dengan perintah Pak bahwa saya harus membuka tangan itu. Jadi saya berusaha keras supaya Berusaha keras ya. genggaman tangannya itu bisa saya buka. Nah, Karena dengan catatan ada sesuatu di dalam tangannya itu. ada Makanya sesuatu. saya merasa pingin tahu apalah itu. Makanya saya buka dengan paksa. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sebenarnya dari praktek yang sudah kita lakukan itu kita bisa belajar satu teori, namanya itu teori kontrol. Teori kontrol yang kemudian dinamakan choice theory yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Selama ini kan kita punya anggapan bahwa kitalah yang akan mengontrol murid. Kita yang akan ada nyewa guru, ego pasti. Dari praktek itu tadi yang dilakukan Ibu Delau dan Ibu Zendate, terlihat bahwa sebenarnya Ibu Delau nggak buka, dia nggak buka tangannya. Kita anggap itu Ibu Delau adalah murid dan Ibu Zendate adalah guru. Jadi yang memiliki kontrol atas dirinya adalah anak itu sendiri. Kalau dia mau menerima itu karena dia mau, bukan karena dipaksa. Faso kan di awal tadi Ibu Delau, Ibu Zendate memaksa ya dengan betul-betul, tapi tidak berhasil kan? Karena ada motivasi dari dalam, dari anak itu, akhirnya dia. Tapi sebenarnya kalau dia bertahan nggak akan bisa dibuka. Itulah artinya bahwa guru itu sebenarnya tidak memiliki kontrol atas murid. Jadi kita tidak punya kontrol yang kuat kepada murid. Muridlah yang memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Ada Zumasia, dia punya otonomi. Itu yang pertama. Kemudian miskonsepsi yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, ini sering terjadi. Oh, saya kan guru, saya akan mengusahakan segala cara supaya anak ini ikut dengan apa yang saya lakukan. Dipaksa. Akhirnya dengan cara seperti itu malah banyak anak-anak yang mungkin melakukan tapi hanya karena terpaksa. Inilah tadi nanti tidak bertahan lama. Lihat di guru debu ya Iba. Nggak ada guru itu ya udah kembali lagi ke posisi awal. Kenapa? Karena ini tadi ada memaksa. Jadi banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apa yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Walaupun sebenarnya kadang-kadang kita juga orang dewasa tidak seperti itu. Mungkin tak ikuti, kita ikut tapi karena terpaksa. Ini satu miskonsepsi mengenai perubahan. Lalu berikutnya Bapak dan Ibu, Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ini dari diri sendiri dulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita mengubah konsep kita. Melihat anak itu kita rubah. Yang memiliki kontrol atas diri anak itu adalah dirinya
sendiri. Bukan kita. Makanya tidak heran kita sudah teriak besar-besar, ahuri, lidah, pena. Tapi anak ini kok nggak mendengar ya? Karena memang yang memiliki kontrol atas dirinya adalah anak itu sendiri. Maka kita harus merubah paradigma kita. Bagaimana perubahan itu? Inilah dia Bapak Ibu. Dari stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Apa itu? Stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Jadi selama ini kita menganggap kebutuhan anak-anak itu sama semua. Padahal harus berubah. Kebutuhan itu berbeda. Selama ini ada di kelas 2, anak kita Salman, mungkin dia berbeda kebutuhannya dengan siapa yang di kelas 2 itu Bu Delon. Beda kebutuhannya. Atau beda dengan siapa tuh yang baik-baik itu? Siapa anak-anak yang perempuan itu? Yang Griselda. Berbeda mereka. Jadi kita fagelusi mana yang kita samakan aja perlakuan untuk si Salman, si Delon dan si Griselda. Karena apa? Nah, sesuai teorinya mereka itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ini yang sering kita lihat. Ada niilada, daugi niilaniha. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin di kelas Ibu Delau, Salman itu melihat Ibu Delau berbeda dengan yang dilihat oleh si Griselda. Makanya yang dia lakukan juga berbeda. Karena dia melihat berbeda. Mungkin kalau mereka melihat hal yang sama dari Ibu Delau, mungkin si Salman sama dengan si Griselda. Jadi kita harus memahami ini Bapak Ibu, stimulus respon dan teori kontrol. Ini lagi yang sering terjadi. Saya bisa mengontrol orang lain. Tolau atur danya ngomong tahu. Padahal sebenarnya tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Buktinya tadi dari praktek kecil kepalan tangan itu. Yang memiliki kontrol dalam diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Ketika kita mengatakan ya, maka itu dari dalam, bukan dari luar. Karena kalau dari luar nanti itu tidak akan bertahan kembali ke posisi awal. Ya, jadi perubahan paradigma kita Bapak Ibu harus di sini. Dari stimulus respon kita harus ke teori kontrol. Berikutnya Bapak Ibu, kita ke disiplin positif. Disiplin positif tadi sudah kami sebutkan. Ini menurut ahli, ini yang terkenal di sini adalah namanya Diane Gosson. Ini pakar pendidikan yang mengemukakan tentang arti dari disiplin. Disiplin itu adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Dan ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Dan nilai-nilai itu sering kita dengar namanya nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai yang diterima oleh semua orang. Bukan hanya orang tertentu. Bukan hanya kita di sini, tapi diterima oleh semua orang di seluruh dunia. Inilah yang disebut dengan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, sebagai pendidik, Anda misalnya ini contoh, Anda perlu hadir di suatu pelatihan. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda itu? Situasi dari itu. Apa yang memotivasi Anda? Apakah Anda hadir karena ditegur oleh panitia atau pengawas? Mana kita pilih dari yang tiga ini? Ayo Bapak Ibu. Kita sebagai guru diundang hadir dalam suatu pelatihan. Apa motivasi Anda untuk hadir dalam acara ini? Ada 3 pilihan di sini. 1, 2, 3.
Yang pertama, Anda itu hadir karena takut nanti ditegur oleh pimpinan atau pengawas. Daripada itu bagus. Itu nomor 2, Anda ingin dilihat dan dipuji di lingkungan Anda. Nomor itu saya atau yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nomor 3. Ada yang memilih nomor 1? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Silakan dianalisa dulu. Jangan cepat-cepat mengambil. Nomor 3, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, lingkungan Anda, karena Anda percaya dan seterusnya. Nomor 3. Sebelah kanan, kiri nomor 3, tengah juga nomor berapa, Bapak? Sarah kerasa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, ini 3 jenis motivasi. Nah, menurut para ahli ini 3 jenis motivasi. Mari kita lihat motivasi apa jenis-jenisnya. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat atau tidak ada alasan yang memberikan nenek-nenek, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan jawaban Anda. Coba, ayo Bapak Ibu, mari. Ini perlu sharing ini. Bila ada misalnya, ini contoh tidak. Kalau di sekolah kita nggak ada nih, di sekolah lain ini. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru atau karyawan yang sering datang terlambat, apakah Anda tetap datang tepat waktu? Kalau ya, mengapa? Kalau tidak juga, mengapa? Ya, karena menurut kami di sini, Pak, Ya, silakan karena Ibu. sudah menjadi tanggung jawab. Peraturan apa? Satunya peraturan kan sudah Peraturan. harus Oke. itu peraturan. Ya. Walaupun sekarang karena ada halangan juga, Itu tidak dihitung itu. Pokoknya yang datang tepat waktu itu. tepat waktunya Pak Akan datang tepat waktu. Kenapa, Bu? Hah? Kenapa? Ya karena memang itu sudah menjadi tanggung jawab. Sudah menjadi tanggung jawab. Silakan Ibu Zebua, ada yang ingin disampaikan di sini? Sama dengan pikiran Bu Zebua hari ini, Pak. Memang kita sebagai guru atau karyawan memang harus kita bertanggung jawab tentang pekerjaan kita. Oke, Dan bertanggung jawab, sebagai ya. motivasi juga bagi orang-orang yang melihat kita, begitulah disiplinnya. Dua tadi itu. Ini nomor. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bu Zebua sudah ya, tanggung jawab. Ada yang lain? Bapak Ibu, jawaban yang lain? Selain daripada 2 jawaban ini? Karena Silakan, Ibu. pekerjaan kita itu Pak melayani sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, ini lebih ke nilai spiritual ya. Bahwa memang tanggung jawab saya pelayanan. adalah guru, sudah diberi tanggung jawab. Maka saya harus melakukannya sesuai dengan yang seharusnya. Oke. Pelayanan. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk jawabannya. Kita mau melihat apa sih sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini. Di sini kuncinya. Kalau misalnya tadi kita menjawab ya karena takut ditegur pimpinan atau pengawas, maka kita di sini motivasi nomor 1. Kalau untuk puji-pujian yang supaya dibilang hebat ini, maka di nomor 2. Tapi yang paling baik dari semua motivasi ini adalah motivasi nomor 3. Bahwa memang itulah kerja saya, itulah tanggung jawab saya. Mau dia datang terlambat, mau dia tidak ke sekolah, no way, itu bukan urusan saya.
Saya mau menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri saya sendiri, menghargai diri sendiri sebagai seorang guru. Nah, ini motivasi yang harus muncul dari. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu, ada satu hal yang sering kita lakukan di sekolah: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita mau mendalami hal ini. Hukuman sering kita buat. Hukuman itu adalah bersifat satu arah, itu datang dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ini hukuman. Nanti ada video, kita akan lihat videonya. Konsekuensi adalah sudah terlaksana atau sudah disepakati dan dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Misalnya kalau tidak pakai baju yang lengkap, maka ini konsekuensinya. Sementara restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari ketiga ini mana yang terbaik menurut Bapak dan Ibu? Nomor berapa? Nomor 1, 2, atau 3? Hukuman itu tadi sifatnya satu arah ya, dari guru saja. Yang nomor 2 itu dua arah, dari murid dan guru. Sudah disepakati sesuatu, maka kalau dilanggar ini konsekuensinya. Nomor 3 itu adalah proses menciptakan suatu kondisi di mana peserta didik menyadari kembali kesalahannya dan diajak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, menurut Bapak dan Ibu, praktek mana yang paling baik di antara ini? Ketiga-tiganya sudah pernah kita buat. Ayo, dari pengalaman Bapak Ibu yang sudah seringkali menemani anak-anak didik kita. Ketiga ya, restitusi. Mengapa menurut Ibu Harefa? Mengapa yang restitusi yang terbaik, Bu? Karena anak itu juga Pak, kan tadi sudah kita berikan teguran atau pemberitahuan sama anak. Jadi dia anak itu bisa menyadari juga, menyadari kesalahannya, sehingga lebih mudah, lebih cepat kalau diri anak sendiri itu menyadari apa yang menjadi suatu kesalahannya dan apa juga yang sudah dinasihati oleh guru. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Jadi Ibu Harefa melihat bahwa di restitusi ini ada satu proses anak-anak disadarkan kembali. Kalau di hukuman mana bukan disadarkan itu, malah mungkin anak itu malah semakin dendam sama gurunya. Dendam iya. Nanti ada di situ kita lihat ada videonya nanti. Nah, restitusi menjadi pilihan yang terbaik bagi kita sebagai seorang pendidik. Kenapa? Karena dalam proses ini kita menciptakan satu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mencari solusi supaya mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang sebenarnya. Dihukum oleh penghargaan, menurut para ahli mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Bahkan menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ini mau mengatakan bahwa, ini sudah kita singgung di awal tadi, ketika kita memberi hadiah, penghargaan kepada siswa, bisa ada kemungkinan siswa itu tidak mengalami pembelajaran yang sebenarnya. Dia hanya terobsesi sama hadiah itu. Dia hanya inawi sudah hadir. Dia tidak mengalami mana itu belajar yang sebenarnya. Maka dengan ini
Ini sangat dianjurkan supaya kita jangan memakai penghargaan maupun hukuman untuk memotivasi anak-anak belajar. Karena apa? Karena itu semua akan menghilangkan semangat pembelajaran bagi si anak. Belum lagi misalnya kita memberi penghargaan, yang tidak mendapat pasti iri. Ya kan? Apalagi kalau kita beri penghargaan itu tadi gara-gara mungkin kita dekat dengan anak itu. Anak itu sering-sering kita kenal dengan orang tuanya. Di situ anak-anak yang lain pasti akan iri. Maka tidak memberi pembelajaran kepada anak-anak. Sama juga dihukum, ya, dihukum. Ini katanya di sini. Kon selanjutnya mengemukakan bahwa beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan merupakan pengaruh jangka pendek. Ini sudah disebut tadi. Hanya sementara. Tapi nggak lebih kini hati before nadanya. Belajar. Kayaknya jangka pendek. Tidak bertahan lama. Lalu penghargaan itu tidak efektif. Tidak efektif tadi misalnya dia bisa menghalalkan segala cara supaya dia dapat hadiah atau penghargaan. Padahal dia nggak belajar. Ini tidak efektif. Lalu penghargaan dapat merusak hubungan. Yang saya katakan tadi. Anak-anak yang tidak dapat hadiah itu merasa apa dengan yang dapat? Coba perhatikan kelas Bapak dan Ibu. Yang juara-juara itu, mereka punya tekanan itu. Tekanan untuk mempertahankan status sebagai juara kelas. Harus jaga-jaga image, ya nggak boleh ini, karena juara. Ini kan merusak hubungan. Kadang ada yang tidak mau bergaul dengan kamu kan bodoh, aku nggak pintar dapatnya dia. Ini merusak hubungan. Dan penghargaan itu dapat merusak kreativitas. Karena dia sudah dapat penghargaan, akhirnya dia berpuas diri. Tidak mau belajar lagi. Cukuplah, gila satu doi budo tadinya. Mesti ya udah juara before. Itu kan merusak kreativitas. Jadi Bapak Ibu, penghargaan itu tidak efektif. Tetapi restitusi bukan Ibu Resti ya. Dia ada hubungannya dengan namanya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking sebentar supaya lebih semangat lagi. Ada satu ice breaking yang sudah saya siapkan di sini. Harus fokus. Kadang kita begitu ya Bapak Ibu, kita hanya dengar saja tapi belum melihat. Iya. Akhirnya salah kita memberi apa-apa. Baik, restitusi. Kita sepakat tadi bahwa restitusi adalah pilihan yang paling terbaik bagi kita Bapak dan Ibu dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Mengapa? Ciri-ciri restitusi itu adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita belajar dari kesalahan-kesalahan. Anak-anak belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Bukan dihukum, tapi dia belajar apa nilai yang muncul ketika dia membuat kesalahan. Dia belajar. Restitusi adalah memperbaiki hubungan dan memperkuat. Jadi kita membangun hubungan yang baik. Selama ini, kalau kita ada kesalahan, ada anak-anak salah, langsung marah, dihukum di depan, mempermalukan, dan akhirnya hubungan kita menjadi enggak bagus. Maka restitusi akan memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nanti dalam restitusi, kita menawarkan, bukan memaksa anak-anak itu. Malah yang dia kerjakan harus datang dari dirinya. Misalnya dia terlambat, kita tanya sama dia, nah, supaya besok kesalahan ini tidak terulang, apa yang akan kamu lakukan? Jadi datang dari dirinya, bukan datang dari guru. Sehingga karena datang dari diri sendiri, itu berarti ada nilai yang diyakini dan dilakukan. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, Bapak Ibu, kita mau melihat satu video mengenai
restitusi ini Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah.
bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke Bapak Ibu, jadi kita sudah melihat langkah restitusi ya. Jadi lebih humanis dia, tidak langsung marah-marah. Tadi dalam video itu kita lihat Bapak Guru ada satu masalah, dia kan mengajak berbicara, tidak marah-marah Bapak itu, dia malah tadi dia menanyakan apa yang terjadi, lalu bagaimana solusi. Inilah restitusi yang ingin diterapkan dalam budaya positif. Dengan 3 langkah tadi, ada 3 langkah tadi yang sudah disampaikan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian apa tadi Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini artinya kita tanya sama anak itu, nilai apa yang kamu yakini benar? Sehingga dari keyakinan itu anak ini diajak untuk kembali melakukan yang sebenarnya. Inilah praktek segitiga restitusi yang akan membantu kita sebagai guru untuk membuat yang ini, keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas ini harus kita bangun di kelas kita. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Beda dengan peraturan, beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan ini muncul dari dalam, intrinsik dia. Sementara yang peraturan itu muncul dari luar, ekstrinsik. Sehingga ada nanti seolah-olah ada pemaksaan. Tapi kalau muncul dari dalam, itulah keyakinan. Kemudian Bapak Ibu, keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Apakah di kelas kita sudah ada keyakinan kelas ini? Sudah dibuat? Adakah di kelas kita keyakinan kelas ini? Nah, kita coba nanti ya Bu ya. Untuk tahun ajaran yang baru nanti kita maksimalkan. Kita semua wajib membuat keyakinan kelas kita. Biar anak-anak itu tahu, ini keyakinan kami di kelas ini. Beda. Peraturan dengan keyakinan beda. Kalau peraturan itu lebih datangnya dari luar, bukan dari dalam, bukan intrinsik. Nah, Bapak Ibu, ini praktek keyakinan kelas yang telah kita, silakan Ibu, yang telah kita lakukan. Ya, kita mau membangun keyakinan kelas anak-anak kita ini supaya mereka lebih bisa mengontrol sikapnya. Nah, Bapak Ibu, selain restitusi, sebagai guru dalam menerapkan budaya positif ini, kita juga harus memiliki posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Apa itu? Adakah videonya? Ada 5 ya. 5 posisi kontrol guru. Dan yang paling baik diantaranya adalah sebagai manajer. Kita lihat nanti posisi ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi,
salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini posisi kontrol yang pertama, posisi penghukum. Guru bertindak sebagai penghukum di sini. Nggak boleh Naren, kau bilang mau. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, ini posisi yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu susah ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
ketiga, posisi sebagai teman. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman peserta didik kita. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi kelima, manajer. Kita sebagai guru berposisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan.
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah Baik, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru ini. Ini menyesuaikan. Kita boleh memakai 5 ini, ya, nomor 1 sampai ke 5 ini. Tetapi yang terbaik di antara mereka itu adalah posisi sebagai manajer. Posisi manajer ini dia melakukan restitusi kepada anak-anak supaya anak-anak itu bisa kembali kepada kelompok. Baik Bapak dan Ibu, untuk materi diseminasi budaya positif kita sudah sampai di akhir. Mari kita wujudkan merdeka belajar di komunitas kita, di kelas kita, ataupun dimanapun kita berada. Karena dengan begitu kita menjadi guru-guru yang dirindukan. Ya. Pernah ada satu video menyebutkan bahwa guru hebat itu bukan guru yang memiliki titel PNS, bukan guru yang memiliki titel P3K, bukan GTT, atau yang sudah pangkat golongan 4C, yang paling tinggi dan seterusnya itu, atau yang sudah profesor, atau guru penggerak, bukan juga soal itu. Tapi soal guru hebat itu adalah guru yang dirindukan. Ketika guru itu tidak hadir di sekolah, anak-anak tanya ke kantor, di mana ibu kami, Pak? Pernah nggak ada seperti itu anak-anak kita tanya? Iya. Silakan ya Bapak Ibu refleksikan. Dengan itu kita semakin melihat bahwa anak-anak itu bukan soal siapa gurunya, tapi soal kita dirindukan. Kenapa dirindukan? Karena kita membawa selamat dan bahagia, bukan membawa malapetaka atau apa-apa di kelas. Baik Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan di akhir ini sebelum kita lanjutkan, apakah ada dari Bapak Ibu guru? Ya, bisa Ibu so pertanyaan dulu. Jangan dipaksa juga kalau ada. Tidak paham. Dari Bu Data pertanyaan itu. Tidak ada Pak. Jadi Bapak Ibu, karena tidak ada, maka demikian diseminasi budaya positif kita untuk hari ini. Mari kita lakukan di sekolah kita dan di kelas kita. Salam dan bahagia. Bangun dan bukalah mata.